Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, seperti biasa saya sedang mempersiapkan lahan untuk budidaya tanaman cabai. Setelah lahan itu saya tutup menggunakan plastik mulsa. Biasanya saya diamkan selama 1 bulan, itu maksimalnya teman-teman, minimalnya 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan itu saya akan melakukan pemberian nutrisi, kemudian pemberian pupuk yang diperlukan oleh tanaman cabai. Nanti setelah dilakukan pindah tanam, biasanya saya melakukan pemupukan pertama itu di usia 20 hari setelah pindah tanam. Jadi sudah saya penuhi unsur hara dari sekarang ini. Pupuk yang saya pergunakan nanti silahkan teman-teman tonton. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, jika seandainya video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Jika seandainya video ini tidak bermanfaat, silahkan di skip saja. Seperti yang sudah sering saya bilang, bahwa menanam tanaman cabai itu yang perlu diketahui adalah proses lahan sebaik mungkin, kemudian berikan pupuk hayati ataupun pupuk organik yang nantinya akan membantu pertumbuhan tanaman cabai yang kita budidayakan. Insya Allah tanaman itu subur, kemudian bebas dari layu fusarium dan juga bebas dari serangan jamur dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, seperti biasa saya sedang beraktivitas di kebun, yaitu sedang mempersiapkan lahan yang nantinya akan saya jadikan budidaya tanaman cabai yang insya Allah akan saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Setelah lahan ini sudah dicangkul, kemudian segembur mungkin ditambahkan kapur dolomit, kemudian kotoran ayam, teman-teman. Sekarang yang akan saya lakukan adalah pemberian yang pertama fungisida anfus, teman-teman. Ini yang saya pergunakan. Kemudian yang kedua adalah asam humat power soil. Kemudian yang ketiga adalah Trichogro, teman-teman. Trichogro mycorrhiza ini fungsinya adalah untuk memperbanyak munculnya akar, teman-teman, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lain. Insya Allah sangat bagus untuk dijadikan pupuk dasar, sehingga nanti setelah bibit dipindah tanamkan, nutrisi dan unsur hara sudah terpenuhi, insya Allah pemupukan susulan bisa diminimalisir. Kemudian yang kedua adalah anfus. Anfus ini adalah fungisida hayati, teman-teman, sangat bagus sekali untuk dijadikan pengocoran sebelum dilakukan pindah tanam. Kemudian yang ketiga adalah asam humat power soil. Ini pun juga sangat bagus sekali. Di samping untuk menaikkan pH tanah, asam humat power soil ini juga bisa dijadikan sebagai dekomposer, teman-teman. Untuk dosisnya, asam humatnya saya menggunakan 1 kilo. Nanti akan saya masukkan ke dalam tong ini. Kemudian
Trikogronya itu 1 kilo, untuk infusnya itu memang kemasannya cuma 500 gram. Jadi 3 bungkus ini nanti saya masukkan ke tong, saya aduk. Kenapa saya masukkan ke dalam tong ini? Tujuannya agar mempermudah untuk pengadukannya. Nanti kalau langsung saya masukkan ke tong biasanya agak menggumpal. Dan nanti teman-teman bisa simak 3 kilo, 2,5 kilo ini asam humat power soil, kemudian trikogronya, mikoriza, kemudian infusnya ini saya bagi menjadi 2, yaitu 1 gentong ini ukurannya 120 liter air, kemudian nanti yang kedua 120 liter air. Jadi 2,5 kilo untuk 3 produk ini untuk 240 liter air. Masalah pengocorannya, bisa teman-teman menggunakan 50 ml air setiap lubang tanam, 100 ml air juga bisa, terserah. Karena ini adalah bersifat organik, jadi aman untuk tanaman yang kita budidayakan tersebut. Enggak hanya tanaman cabai, tapi kegunaan asam humat dan juga infus ini untuk segala tanaman. Tanaman melon bisa, semangka juga bisa. Jadi untuk semua jenis tanaman hortikultura sangat bagus sekali dan sangat saya sarankan ke teman-teman semua untuk menggunakan produk ini. Ini bukan promo produk teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Kemudian 1 kilo untuk 240 liter ini termasuk kebanyakan, karena ini memang saya coba dosis lebih tinggi. Nanti hasilnya seperti apa? Jika hasilnya bagus, teman-teman bisa mengikuti tata cara saya. Sangat mudah sekali teman-teman. Kemudian setelah itu baru kita masukkan ataupun saya masukkan ke dalam tong bekas cat ini sekitar 25 kilo untuk catnya. Tapi kalau masalah airnya saya kurang tahu. Yang penting untuk mempermudah cara saya untuk mengaduk ketiga bahan tersebut. Asam humatnya kalau tidak dicampur dulu biasanya sangat sulit sekali, apalagi langsung dimasukkan ke dalam gentong teman-teman, karena serbuknya itu sangat halus sekali. Jadi harus menggunakan tong dulu. Tujuan tong ini hanya untuk mempermudah. Nanti setelah itu baru dikocorkan. Terserah teman-teman, saya ulang kembali. Dosisnya 1 lubang tanam itu berapa mililiter air, itu terserah. Kalau saya biasanya secukupnya. Kadang-kadang 250 mililiter air, kadang-kadang juga 50 mililiter air, tergantung kondisi tanah yang kita lihat yang untuk dijadikan budidaya tanaman cabai. Dan untuk pemakaian asam humat kemudian fungisida infus itu sudah pasti berbeda-beda teman-teman. Dosisnya pun juga berbeda. Biasanya jika seorang petani yang sudah senior, yang dilihat adalah sebelum memberikan infus kemudian asam humatnya itu pH tanahnya dulu. Apakah pH tanah itu di bawah 5 ataupun pH tanah itu di atas 6. Misalnya jika pH tanah itu di bawah 6, biasanya pemakaian asam humat itu dosisnya akan ditambah. Jadi sebelum melakukan pengocoran asam humat itu usahakan lahan yang dijadikan proses budidaya tanaman cabai itu pH tanahnya dicek terlebih dahulu. Jadi pemakaian asam humat ataupun infus dan juga si karbon pun bisa diminimalisir, jadi lebih menghemat biaya. Teman-teman silahkan dicoba. Yang sering saya bilang tadi, setiap petani mempunyai tata cara yang berbeda. Yang senior biasanya beliau akan mengukur dari tekstur tanahnya, kemudian kemasaman tanahnya. Yang ketiga adalah pH tanahnya. Jika pH tanah biasanya pemakaian asam humat sudah tentu pasti berbeda. Jadi jangan sekali-kali menjustifikasi yang menggunakan asam humat dosis tinggi kadang-kadang terlalu boros, yang memakai sedikit katanya tidak mungkin penggunaan asam humat sedikit bisa membuat tanaman cabai subur. Jadi kadang-kadang teman-teman kami sudah berusaha memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat dan semua itu real dilakukan, masih dihujat dan menjustifikasi teman-teman saya pribadi juga. Minimal diapresiasi teman-teman apapun yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kami, khususnya yang mempunyai channel pertanian, entah itu si A ataupun si B, mereka semua sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan tutorial yang di situ akan ada edukasi, dedikasi, dan insya Allah bisa menginspirasi adik-adik kita yang ingin mencoba bercocok tanam ataupun berkebun. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan pengocoran ini. Nanti setelah selesai akan saya jelaskan kembali apa saja yang saya perlukan sebelum tanah ini saya tutup menggunakan plastik mulsa.
Oke teman-teman, pengocoran anfus, kemudian trigogro dan juga asam rumat power soil sudah selesai saya lakukan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan insya Allah setelah ini biasanya besok langsung saya lakukan pindah tanam. Tapi yang saya pindah tanam dulu adalah tanaman semangganya dulu teman-teman. Nanti setelah itu baru tanaman cabenya. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kedepannya saya selalu bisa berbagi pengalaman, sharing tentang tata cara berkebun, dan insya Allah membawa manfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.